Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Erli Fajrin, NPM 718411891. Untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Etika Profesi Hukum, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara etika, etiket, dan moral. Perbedaan antara etika dan etiket. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan buruk. Sedangkan etiket berarti aturan-aturan kesopanan atau tata krama bagi perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat. Perbedaan mendasar yang lain adalah etika tidak terbatas hanya pada cara melakukan suatu perbuatan, tetapi juga memberi norma tentang perbuatan tersebut boleh atau tidak dilakukan. Sedangkan etiket lebih menyangkut cara melakukan suatu perbuatan, dan etiket bersifat lokal dan relatif. Ia hanya terbatas pada tempat dan kebudayaan atau kelompok sosial tertentu saja. Yang kedua, perbedaan antara etika dan moral. Kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Dengan demikian, moral berarti nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya, menyangkut apa yang baik dan yang buruk, serta apa yang benar dan yang salah. Ciri khas dari nilai moral yaitu berkaitan dengan tanggung jawab, berkaitan dengan hati nurani, mewajibkan kita secara absolut dan tidak bisa ditawar-tawar untuk diwujudkan atau diakui. Nilai moral itu bersifat not formal, artinya ia tidak dapat berdiri sendiri tetapi membonceng pada nilai-nilai lain dalam usaha mewujudkannya. Yang ketiga, perbedaan antara etika dan akhlak. Etika itu merupakan bagian dari akhlak. Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik buruknya. Peranan etika yaitu sebagai pemikiran sistematis tentang moral atau pengertian yang lebih mendasar dan kritis rasional tentang moral. Dalam konteks global, ada 3 hal menonjol apabila kita berhadapan dengan situasi etis, yaitu adanya pluralisme moral yang ditandai oleh adanya pandangan yang berbeda-beda tentang nilai dan norma moral dalam suatu masyarakat. Timbul banyak masalah etis baru yang dulu tidak pernah diduga, seperti munculnya gagasan ideologi pembebasan. Dan masyarakat modern ternyata tengah dilanda pula oleh kepedulian etis yang universal yang melewati perbatasan suku, ras, agama, dan negara. Seperti tercermin dalam upaya penegakan masalah HAM dalam lingkungan hidup. Sistematika etika dibagi menjadi 2, ada etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas prinsip-prinsip moral dasar seperti kebebasan dan suara hati, sedangkan etika khusus membahas penerapan prinsip-prinsip moral dasar pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Etika khusus ini dibagi menjadi 2, ada etika individual dan etika sosial. Etika individual membicarakan kewajiban seseorang terhadap diri sendiri, sedangkan etika sosial membahas kewajiban seseorang sebagai anggota masyarakat atau sebagai umat manusia. Kebebasan dan tanggung jawab. Antara keduanya memiliki nilai etika, moral, dan akhlak. Kebebasan baru akan mulai terasa manakala kita bersosialisasi dengan orang lain. Macam-macam kebebasan diantaranya ada kebebasan kodrati, yuridis, psikis, fisik, dan kebebasan eksistensial. Macam-macam jenis dari tanggung jawab itu ada tanggung jawab terhadap individual, sosial, dan Tuhan. Korelasi antara kebebasan dengan tanggung jawab. Kebebasan adalah syarat mutlak untuk tanggung jawab. Tanpa kebebasan, tidak akan ada tanggung jawab. Kebebasan harus digunakan secara bertanggung jawab. Semakin bebas seseorang, semakin ia dituntut untuk bertanggung jawab. Semakin seseorang bertanggung jawab, maka ia akan semakin bebas. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban moral seseorang atas perbuatan yang telah dikerjakan. Kewajiban moral itu lahir tentu dari kesadaran moral. Ada moral otonom dan moral heteronom. Moral otonom memberikan kekuatan untuk sanggup mengambil sikap dan keputusan sendiri secara bebas dan tanggung jawab. Sedangkan moral heteronom justru memaksa seseorang untuk memenuhi kewajibannya hanya karena ada tekanan dan ketakutan pada orang lain dan lingkungannya. Heteronom moral ini dapat merendahkan martabat manusia karena ia membuat seseorang selalu bergantung pada sikap dan pendapat orang lain. Hati nurani sumber kekuasaan moral.
Hati nurani itu merupakan barometer manusia yang berakal dan beriman. Konsekuensinya, hati nurani itu harus dibarengi dengan sikap kritis rasional dan berorientasi pada visi dan nilai-nilai luhur kehidupan manusia. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu lahir karena adanya keinsyafan manusia akan martabatnya sebagai makhluk yang bebas dan otonom. Ada beberapa macam hak yang dimiliki manusia. Di antaranya adalah hak legal, hak moral, hak khusus, hak umum, hak individu, dan hak sosial. Dari berbagai macam hak tersebut, ia dapat direalisasikan dalam hukum positif. Konsekuensinya, hak itu akan menjadi norma-norma dasar dalam kehidupan manusia. Penerapannya bersifat imperatif dan bersanksi. Sekian penjelasan tentang etika, etiket, dan moral dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.